tidak sama bila peletakannya adalah debit dan kredit. Ya, bila peletakannya itu pada satu sisi debit, satu sisi kredit gitu ya. Nah, koreksinya, maaf, kok, kok tekan terus, sebentar. Kesalahan seperti pada yaitu membagi selisih tersebut dengan angka 9. Cara sebenarnya tidak bisa digunakan apabila kesalahan terjadi lebih dari satu kali. Jadi eh, angka terbalik, kemudian kesalahan titik itu bisa diketahui apabila pada saat dijumlah ternyata selisihnya itu selisihnya itu bisa dibagi 9. Jadi makanya di jumlah 90 misalkan di jumlah selisihnya itu bisa dibagi 9. Maka pada saat itu terjadi angka terbalik di atasnya. Nah, kalau angka terbalik ya otomatis jurnalnya adalah dengan di apa namanya? Jurnalnya adalah dengan di ada dua cara. Yang pertama dihapus dulu yang salah, kemudian baru ditimbulkan yang benar. Yang kedua adalah selisihnya itu yang dikoreksikan. Nanti kita lihat contohnya. Berikutnya adalah koreksi salah. Misalkan peralatan kantor, ternyata yang benar perlengkapan kantor. Ini kalau anu ya, maaf, ini kalau apa namanya manual, ya. Saya teruskan dulu karena kalau manual ini tidak mungkin sekarang kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat contoh nih, contoh ini. Kita asumsikan jurnalnya sudah menggunakan eh, aplikasi akuntansi, gitu. Karena kalau kalau yang seperti tadi kan tinggal dicoret. Kalau yang pakai aplikasi Excel gimana, Pak? Aplikasi Excel ini banyak sekali yang mengembangkan ya, dijual pun murah-murah gitu. Saya melihat ada yang bisa dihapus, ada yang nggak bisa dihapus, tapi karena pakai pakai perintah-perintah dalam Excel ya tetap bisa dihapus gitu ya. Nah, kalau model Excel yang semi manual begitu ya sebaiknya tetap menggunakan cara seperti manual tadi, dicoret kemudian ditulis yang benar di kolom sebelahnya, di sel sebelahnya, entah kolom entah baris. Oke, sekarang kita masuk di sini. Pembelian secara tidak tunai atau pembelian secara kredit 10 juta untuk peralatan telah dijurnal dan dibukukan dengan mendebut akun perlengkapan kantor sebesar 19 juta. 19 juta. Oke, sekarang kita harus definisikan dulu. Jurnal yang salah itu di mana? Pembelian secara tidak tunai untuk telah dijurnal dibukukan dengan berarti yang salah itu yang kalimat kedua ya. Yang salah itu adalah kalimat yang kedua. Kalimat kedua kan pembelian secara tidak tunai 10 juta untuk peralatan telah dijurnal dan dibukukan dengan mendebut akun perlengkapan sebesar 19 juta. Oke, berarti yang atas adalah jurnal yang benar, kalimat pertama, kalimat kedua adalah jurnal yang salah. Maka kita lihat dulu, debitnya akun perlengkapan kantor, debitnya akun perlengkapan kantor. Kemudian beli dengan tidak tunai, berarti utang usaha. Begitu ya. Ini kita melihat jurnal yang sudah dilakukan, jurnal yang salah atau jurnal yang sudah dilakukan. Nah,
Kemudian berapa? Di kalimat kedua ini jumlahnya 19 juta. Hmm, 19 juta. Bisa nulisnya supaya nggak kebanyakan nol aja ya. Tapi sebenarnya sama 19 juta. Nah, ini yang salah atau yang sudah dilakukan. Nah, yang seharusnya bagaimana? Ya, yang jurnal seharusnya bagaimana? Jurnal seharusnya adalah pembelian untuk peralatan sama ini. Oh, peralatan. Bukan perlengkapan, tapi peralatan. Eh, Kalau Anda bingung, perlengkapan kantor itu misalkan pensil, buku tulis, kertas, gitu ya. Kalau peralatan, kalau di kantor ya, kalau di kantor, misalkan, Meja, kalau kopi, ya meja kursi kan, Pak? peralatan, ya meja kursi, terus apa namanya printer, gitu. Ya, Oke. kalau masanya lebih 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 lama. Kayak kan kalau kursi terus meja itu kan bisa 5 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Kalau yang pulpen terus eh, kertas itu kan paling 1 hari sampai 2 hari. Itu kalau bahasa akuntansinya adalah bahan habis pakai. Jadi perlengkapan itu kalau bahasa akuntansinya adalah bahan habis pakai. Jadi kan kalau kita bekerja pakai bolpen mati habis gitu ya. Jadi habis dipakai. Kalau meja kan nggak akan habis dipakai gitu ya. Iya, Paling rusak gitu. Jangan sampai ada yang makan meja kan gitu. iya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi itu perlengkapan, itu peralatan. Nah, yang seharusnya adalah tidak tunai, berarti utang. Nilainya berapa? 10 juta. 10 juta. Kemudian untuk peralatan, jadi peralatan pada utang 10 juta. Ini yang seharusnya. Yang benar itu yang ini. Tapi yang benar ini kan tidak di jurnal. Yang sudah di jurnal itu yang ini. Yang salah itu yang sudah di jurnal. Bahasanya di sini kan pembelian secara tidak tunai sebesar sekian untuk peralatan telah di jurnal dan dibukukan. Berarti yang salahnya sudah dibukukan. Kemudian kita mengangan-angankan benar, gitu ya. Tapi ini nggak dicari. Ya. Ini nggak dicatat dalam bukuan. Ini ya jurnal yang benar. Setelah ketemu jurnal yang benar, maka berikutnya adalah koreksinya. Gitu ya. Koreksinya bagaimana? Berarti yang benar peralatan dulu. Peralatan pada utang usaha. Maksudnya 10 juta. Nah, utang usahanya sudah dicatat 19 juta. Maksudnya 10. Berarti dikurangi 9. Saya ulangi ya. Jadi pertama peralatan, yang benar peralatan. Taruh dulu peralatan di jurnal koreksinya sebesar 10 juta. Kemudian ini kan sebenarnya sama ya, perlengkapan, peralatan, sama utang usaha. Berarti akun utang usahanya benar. Tapi jumlahnya kebanyakan 9 juta. Maka 9 jutanya taruh debit. Kalau 19 juta itu, kalau utang itu bertambah di kredit, maka dia berkurang di debit. Maka nanti kalau di buku besarnya utang usaha, itu 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Jadi ini yang kita harapkan gitu ya. Kemudian lawannya adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ini kan salah, mestinya kan tidak ada. Sehingga Iya. dia ditaruh di ready. Atau yang lebih mudah, pasang dulu yang pasti. Perlengkapan itu mestinya nggak ada. Taruh di kredit. Kenapa? Karena ini di debit. Untuk menghilangkannya kan taruh di lawannya. Ini kan jadi hilang. Kemudian peralatan tidak ada. Harus ada. Baik timbulkan peralatan. Di debit 10 juta. Utang usahanya kebanyakan berarti di kredit, di debit. Karena asalnya di kredit. Nilainya di sini tinggal selisih ini dan ini. Selisih 19 dan ketemu 9.
Jadi bisa mikirnya bisa dari banyak titik masuk, tetapi gunakanlah yang Anda paling mudah membayangkan gitu. Memang agak ribet di jurnal koreksi karena nggak boleh menghapus. Tinggal kita mana yang kita letakkan gitu ya. Mana yang kita pakai sebagai patokan. Kalau saya biasanya begitu. Patokannya apa? Yang benar peralatan taruh. Perlengkapan ini harus hilang, taruh di sini. Perlengkapan di kredit, peralatan di debit. Mengapa? Karena peralatan belum harus dicatat dulu. Taruh. Perlengkapan harus dikeluarkan dulu, taruh kredit. Utang usahanya kebanyakan, berarti harus dikurangi. Berarti taruh angkanya tinggal dipasang, 19 taruh sini, 10 taruh sini, selisihnya 19 kurang 10 taruh di dalam gedung. Oke. Kalau semisal Nah, soalnya itu diganti dengan dan, Pak. apanya yang dan? Kan itu kan peralatan dan perlengkapan itu kan dua hal yang berbeda. Nah, itu tadi di situ dituliskan menjurnal dan membukukan dengan perlengkapan. Nah, dengan ini bisa diubah dengan kata dan Oh, apa nggak bisa. nggak Nggak bisa? bisa. Nggak bisa. Karena kan pengertiannya berbeda. Kalau dan itu mana yang dibukukan, mana yang salah, mana yang benar kan jadi blur. Kan Hmm, dengan itu menunjukkan yang satu benar, yang satu salah kan itu. Begitu dan mana yang benar, mana yang salah kan nggak ketahuan jadinya. Pasti dengan. oh ya. Sebentar, itu saya ada di contohnya di mana ya sebenarnya. File saya tadi yang proses pencatatan. Jadi itu tidak bisa sembarangan gitu ya, Pak? Oh, nggak bisa. Kalau kita salah itu salahnya di mana dan kalau kalau di soal begitu, tapi kalau di mana di apa namanya Di kehidupan. di kehidupan di sehari-harinya gitu ya, di sehari-harinya gitu, maka kita nggak bisa mengatakan sebaliknya. Maksudnya nggak bisa mengatakan sebaliknya itu adalah eh, salahnya di mana itu karena kita harus tahu benar. Kalau nggak tahu benar nanti membetulkannya jadi salah kan itu. Karena itu nggak bisa ngomong dan. Ini sudah di jurnal apa? Iki pada ini. Oke, sing bener ya apa iki kan gitu. Hmm. Kemarin Jadi, saya pas ngerjainnya Pak salah semua kayaknya. oh kan belum. Apakah sudah ada soal ini? Belum kan? Belum. Belum sih Pak yang kemarin yang Belum. Anda jangan membuat saya terkenyut. Seingat saya belum keluarkan soal ini. Belum. Jangan ngomong salah, karena konteksnya berbeda. Ya, konteksnya berbeda dengan kemarin. Karena kemarin tuh kita nggak bicara jurnal loh, kita beda hanya yang bicara kayak kemarin. persamaan. Iya. Kita kemarin di UTS hanya bicara persamaan, nggak bicara jurnal. Konsepnya masih berbeda. Berbedanya di mana? Karena kemarin itu masih bicara kiri dan kanan saja. Nah, Iya, iya. sekarang yang di sisi kanan persamaan akuntansi, terutama yang biaya, itu kan jadi di debat, jadi di sebelah kiri, gitu ya. Iya. Kalau kita di persamaan akuntansi, itu jelas. Aset di kiri, kewajiban di kanan, ekuitas di kanan, pendapatan di kanan, biaya di kanan, walaupun biayanya itu dikurangi. Tapi di sisi kanan. Nah, Iya. kalau di jurnal, biayanya itu pindah di debit. Nggak lagi di kredit. Karena saldo normal tadi. Sehingga apa yang Anda pikirkan di persamaan dengan Anda pikirkan di sini itu tidak persis sama. Sebagian besar sama, kecuali di biaya. Gitu. Hmm. Jangan dulu bicara salah, saya belum koreksi. Baik Pak. Tenang saja, saya belum koreksi. Kepingin kemarin sebenarnya mengkoreksi, tapi waduh ada aja.
yang TV-nya rusak lah, yang waduh, yang tiba-tiba kompor regulatornya nggak jalan lah, ya itu kan siapa lagi, ya. Nggak punya pembantu, nggak punya apa-apa, ya harus ditangani semua. Kadang-kadang ya itulah kehidupan. Kepinginnya melakukan ini itu, tapi ya, kalau yang seperti saya gini sudah siap semua bisa mengerjakan, tiba-tiba kakinya anu apa kayak kemarin tiba-tiba mau berdiri aja sulit, lemes gitu. Akhirnya saya stretching dulu baru bisa. Ya maklum ya, Iya, Pak. masih muda, Iya, Pak. maklum masih muda. Kebetulan saya juga OA masalahnya, osteoartritis, jadi apa namanya, eh, pelumas di dalam tempurung lutut itu kurang. Karena itu Hmm. kalau seperti saya di kampus-kampus IPMT kan selalu naik lantai 2. Nah itu saya selalu pakai deker. Kalau enggak sakit lututnya. Kalau pakai deker aman. Oke, saya lanjutkan contohnya. Nah ini tadi ya kita lanjutkan. Oh ini toh, Anda ini dan kali ya. Sepertinya dan itu, Pak. Ya tapi kan sebentar. Pelajaran sudah dapat dibilang dan dikredit ke pembayaran secara tunai atas hutang. Nah, kan beda dengan tadi kalimatnya. Iya, iya. Kalau tadi itu kan dua ini telah dicatat ini dengan ini gitu ya. Tapi kalau di sini pemisahnya di mana? Pembayaran secara tunai atas hutang sebesar telah dicatat. Nah ya, telah dicatat. Oke, mari kita lihat yang kalimat tadi. Kalau yang tadi itu udah dibukukan ya, Pak ya. Bentar, mana tadi? Filenya? Nah, ini. Sulit nangkapnya. Nah, telah dicatat. Kalau di sini pembelian secara tidak tunai untuk peralatan telah dijurnal dan dibukukan. Oh, pemisahnya adalah ini. Secara tidak tunai untuk peralatan. Nah, sampai di sini ini. Kalimatnya hanya sampai di telah di jurnal. Pembelian secara tidak tunai untuk peralatan. Nah, ini adalah yang betul kan begitu. Ini jurnal jurnal yang seharusnya. Telah di jurnal bukan dengan mendebet. Nah, jadi pemisahnya bukan dengannya, tapi ini telah di jurnal dan dibukukan. Jadi kalimatnya itu pecah di sini. Peralatan, kemudian telah di jurnal. Yang telah di jurnal adalah jurnal yang salah. Secara tidak tunai yang atas ini sampai peralatan itu adalah jurnal yang seharusnya. Seharusnya. Jadi pemecahnya itu di sini. Bukan di dengan ini tapi di sini. Ya. Hmm. Oke. Saya balik ke yang tadi. Nah, kalau di sini kan pembayaran secara tunai atas hutang usaha sebesar 380.000. Nah, ini. Sampai sini nih. Ini berarti pembayaran secara tunai atas hutang usaha sebesar 380.000 inilah yang Memisahkan. iya. Bentar, Sir. Oke, ini yang memisahkan. Jadi yang pertama, kalimat pertama ini adalah yang benar. Nah, baru yang salah adalah telah dibukukan atau telah dicatat. Itu. Bentar, saya ketutupan KM. Telah dicatat sebagai debit diutang dan dikredit ke Kredit kas. kas. Nah, jadi pemisahnya itu ini di sini. Hmm. Kalimat berikutnya juga gitu. Ya, kartu untuk keperluan pribadi mawar
Nah, sebentar, saya ketutupan ini saya. Telah dicatat sebagai debat. Nah, jadi kalimat pertama sampai dengan mawar itu yang benar. Nah, yang berikutnya adalah yang salah. Gitu ya. Jadi maaf tadi bukan dengannya tadi, dengannya itu masih sudah masuk kalimat kedua. Gitu. Kedua. Nah, sehingga pertanyaannya sama seperti buat jurnal untuk kondisi, jurnal salah, jurnal benar, dan jurnal koreksi. Maka kita lihat kalimat yang pertama, pembayaran secara tunai utang usaha sebesar 300 orang telah didapat di utang usaha dan dikredit ke kas. Pembayaran utang usaha memang kan hutang pada kas. Hutang Ya, pada kas. 830.000. Yang benar utang usaha pada kas sebesar 380.000. Maka kan kebanyakan ini. Berarti kasnya dikurangi, utang usahanya dikurangi. Kan gitu. Karena kebanyakan yang dicatat. Sehingga kasnya dikurangi 450.000, utang usahanya dikurangi 450.000. Jadi kebalik begini, ini kan harus dibenarkan. Dibenarkannya tidak bisa terus 83 diganti dengan 38. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau bisa diganti begitu ya kemungkinan untuk pencurian duit perusahaan itu lebih besar. Mestinya kalau kalau dalam saya mau cerita dulu ini. Dalam perusahaan itu seharusnya harus ada pemisahan tugas atau kalau dalam dalam akuntansi disebut sebagai segregation of duties, pemisahan tugas wewenang, tugas dan wewenang gitu ya, serta tanggung jawab itu harus harus berbeda. Misalkan orang yang membuat bukti transaksi, membuat faktur gitu, itu dia mungkin boleh menjurnal karena biasanya dia boleh membuat draft jurnal. Kalau dalam akurat itu dia bisa otomatis membuat draft jurnal. Tapi kemudian yang postingnya itu harus orang berbeda. Jadi fungsi yang mencatat dengan fungsi yang supervisi itu harus orang yang berbeda. beda. Itu pemisahan tugas. Nah kalau orangnya sama, saya pernah menjumpai di satu perusahaan yang orangnya sama. Yang terjadi ya dia kebetulan orangnya sama ini bukan karena saya langsung saja ke ini yang saya katakan kemarin bahwa jurnal penyesuaian terkait dengan prinsip akuntansi ya. Ini ada penjelasannya satu persatu, tapi saya nggak akan membahas di situ. Ya, Saya langsung saja di prinsipnya. Maksudnya bukan prinsip akuntansi ya, tapi prinsip penyesuaian. Kenapa satu transaksi itu harus disesuaikan, bukan dikoreksi ya? Kalau dikoreksi tadi kan ada yang salah. Kalau ini nggak ada yang salah, tapi perlu disesuaikan. Mengapa perlu disesuaikan? Tadi di sini sudah ada ya. Tapi mana tadi? Nah, mengapa perlu disesuaikan? Terkait dengan prinsip-prinsip seperti matching principle, kemudian pengakuan pendapatan. Nah, alasan accrual. Nah, ini apa namanya? Alasan-alasannya. Tapi Anda bisa baca sendiri. Kalau bingung, nah karena itu saya kepingin lebih praktis dalam menjelaskannya. Intinya kalau kita bicara penyesuaian adalah ada transaksi yang kemudian pada akhir periode, karena bicara penyesuaian selalu di akhir periode. Misalkan laporan keuangan 31 Desember, maka penyesuaian di 31 Desember. Misalkan kalau ini ada dua posisi, ada dua posisi. Posisi pembayaran di muka dan posisi akrual. Posisi pembayaran di muka berarti aliran dana dan aliran barang itu lebih dulu aliran dananya. Jadi saya sebagai penjual
terima dulu duitnya. Saya sebagai pembeli bayar dulu uangnya, barangnya belum. Ya, aliran dananya saja yang sudah dilakukan, aliran barangnya belum. Ini, jadi aliran dananya yang sudah, aliran barangnya belum. Nah, karena aliran barangnya sudah kita, maaf, aliran dananya sudah kita terima, maka disebut juga dengan pendapatan diterima di muka. Uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Ini pembayaran di muka. Kondisinya ya. Kemudian berikutnya beban dibayar di muka. Jadi kalau pendapatan diterima di muka itu kita nerima duit tapi barang belum kita serahkan karena kita jual barang atau jasa. Kalau biaya dibayar di muka, kita sudah serahkan uangnya, kita belum menerima barang atau jasa. Kemudian posisi yang di sebelah kanan, akrual, pendapat intinya adalah eh, kebalikannya. Kalau yang di sisi kiri itu uangnya sudah ada alirannya, dananya sudah ada alirannya, barangnya belum. Itu yang di sisi ini. Yang di sisi sini kita sudah terima uang, sudah bayar uang, tapi jasa barang dan jasanya belum. Kalau di sisi kanan itu kita sudah kirim barang atau kirim jasa, kita sudah terima barang atau jasa, tapi duitnya belum dibayarkan. Saya ulangi ya. Jadi yang sisi kiri ini yang bicara tentang pembayaran di muka, maka aliran dananya atau aliran kasnya sudah ada, tapi aliran barang dan jasanya belum. Ya, Kalau yang di sebelah kanan, aliran barang dan jasanya sudah dilakukan, tapi aliran dananya belum. Gitu ya. ya, Nah, kemudian kenapa perlu disesuaikan? Pada akhir periode kita harus lihat duit yang sudah kita terima tadi, barang jasanya sudah dikirim belum? Oh, ternyata sudah ada yang dikirim. Nah, itu harus disesuaikan. Pendapatan diterima di mukanya kebanyakan karena sudah ada yang barang jasanya sudah diberikan. Sama juga dengan yang pendapatan akrual. Piutangnya sudah dicatat, ternyata ada yang sudah dibayar. Atau barangnya sudah diserahkan, tapi piutangnya belum dicatat. ya, Kenapa? Belum ditagih. Nah, sehingga di akhir periode itu harus dilihat mana-mana yang belum ditagih. Ini eh, kalau apa namanya, kalau yang sudah tertib administrasi mestinya belum ditagih ini sudah minim ya, ya, mestinya ya kalau sudah eh, kalau bisnisnya itu sudah, saya nggak mau katakan profesional seperti ini, tapi kalau sesuai dengan prosedurnya gitu seharusnya saat ini sudah nggak bisa begitu gitu ya. Saat ini dalam artian kalau perusahaan menerapkan sistem informasi, tapi kalau yang belum ya sangat mungkin. Jadi penyesuaian dilakukan apabila penyesuaian dilakukan di akhir periode untuk ngecek apakah aliran dananya sudah ada, apakah aliran barang dan jasanya sudah ada. Oh sudah ada, kalau sudah ada ya harus dicatat. Jadi itu prinsip dasar dari penyesuaian. Ya karena itu kenapa saya katakan kemarin aliran barang dan jasa itu saya taruh di bab 3 kalau nggak salah ya, di kegiatan perusahaan. Nah itu coba Anda baca lagi, disesuaikan dengan ini. Disesuaikan dengan apa namanya kondisi penyesuaian ini. Itu ya, agar Anda bisa memahami transaksi di dalam perusahaan. jadi itu cuman Ya, jadi disesuaikan itu ya, Pak? iya, cuma disesuaikan berdasarkan kondisi bisnisnya. Bukan karena salah nyatet. Kalau salah nyatet tadi jurnal koreksi.
gitu ya. Sebagai Nah, ini contohnya. Pendapatan akrual merupakan pendapatan yang telah terjadi, tapi pendapatan tersebut belum dicatat. Pada akhir periode, pendapatan yang telah terjadi dan belum dicatat harus diakui atau dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini contohnya. Jadi, ini ada contohnya kemarin ya di persamaan akuntansi. Jadi, ada sewa yang ternyata belum dicatat. Oh, sudah. Aliran jasanya sudah. Tapi kok dibayar, ditagih aja belum. Iya. Nah, jadi harus ditagih dulu. Kalau dalam bahasa akuntansi ditagih itu berarti mengirimkan faktur penjualan. Ada tagihannya gitu. Nah, jadi nagihnya nggak sekedar telepon, nih bayaran nih, nggak, bukan begitu. Tetapi menggunakan faktur penjualan. Karena dasar untuk mencatat itu adalah buktinya. Buktinya apa? Faktur penjualan. Nah, begitu sudah diluncurkan faktur penjualan atau nota atau apapun, berarti itu sudah resmi menagih. faktur penjualan berupa apa, Pak? Faktur penjualan berupa apa? Itu ada di bab 3. Sebentar, saya coba buka dulu ya, supaya Anda ingat. Nah, ini. Ya. Hmm. Benar. Wah, Semacam nota gitu ya, Pak? oke. Maaf, saya mau besarin tapi kok apa namanya? Oh, kursornya nggak keluar. Saya jadi bingung. Jadi, iya, semacam nota. Nota itu kan kalau sudah dibayar. Nota itu kan pada saat nota pembayaran, berarti kan duit kita terima. Tapi ini faktur. Jadi duitnya kan belum kita terima, kita baru nagih saja. Iya. Hmm. Jadi kita baru nagih. Oke. Nah, jadi kemudian kalau belum ditagih berarti harus ditagih pada saat uh, menagih maka dicatat, gitu ya. Ya. Nah, itu tadi. Kalau dalam pengantar akuntansi sebenarnya hanya bilang, oh belum ditagihkan berarti harus dicatat, gitu. Tetapi dalam kenyataannya, kalau kuliahnya itu ada di mata kuliah sistem informasi akuntansi ya, Anda tidak mungkin dapat di jurusan manajemen. Nah, dasarnya adalah faktur penjualan tadi. Jadi buat faktur penjualan, pada saat membuat faktur penjualan itu kemudian dicatat sebagai piutang pada pendapatan. Nah, ini yang saya katakan kemarin, kadang-kadang kita menggunakan pendapatan, kadang-kadang pendapatan jasa, itu istilah, sesuaikan dengan nama akun yang sudah ditentukan. Kadang-kadang namanya pendapatan, kadang-kadang namanya pendapatan, apa namanya, pendapatan komisi, pendapatan jasa, itu hanya nama, tapi prinsipnya kan
pendapatan. Jadi pada saat dilakukan ini transaksi ini karena dilakukan di akhir periode disebut jurnal penyesuaian. Mengapa? Karena untuk mencatat pendapatan yang belum dicatat. Kenapa sudah dicatat pendapatan? Kan duitnya belum diterima, Pak. Masalahnya aliran barang jasanya sudah diberikan. Pada saat aliran barang dan jasa sudah diberikan, berarti kita sudah berhak atas pendapatan. Walaupun pendapatannya belum dibayar. Ya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya seperti ini. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Oke, masuk buku besarnya bisa Anda lihat sendiri.